Muhammad Salman Farizi. Lalu para Nadia Sabangsawan, ada Mekan Rajios, Oliza Inka Satifah, Erwin Satri Putra, Raffi Anugrah Putra, Farizi Rizky Apriyadi, Muhammad Hashim Alfayan, dan Muhammad Farhan Nofriansa untuk anggota kelompoknya. Oke, untuk latar belakangnya, jadi berawal dari diadakannya sosialisasi tentang cara membuat ekoenzim di Geraha 17. Lalu kemudian kan dibentuklah kelompok-kelompoknya berdasarkan prefer siswa. Jadi siswa itu bebas memilih, yaitu mau kelompok pembersih lantai, pengarung atau sabun. Lalu kami membicarakan tentang bagaimana cara pembuatan dan apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan ekoenzim ini. Baiklah, untuk pembuatannya akan dijelaskan oleh Edwin Satri Putra. Silakan. Oke, terima kasih Salman. Di sini dalam pertanyaan itu sebenarnya kita ada hal penting, di mana kita memerlukan kulit buah dan juga memerlukan sumber glukosa, di mana kita bisa menggunakan, kalau kemarin itu bisa gula merah, gula putih juga bisa. Tapi kita di sini dari kelompok kami dari gula merah. Alat di sini ada pisau sebagai alat, ada bahan bekas, ada sedotan air sebagai bahannya. Itu 300 gram bahan organik itu bisa menggunakan kulit buah. Itu bisa juga menggunakan sayuran, di mana kita ingin mengambil bahan-bahan organik tersebut secara, kalau saya ada rasionya itu 1:31, 10:1, 10 itu airnya, 3 itu bahan organiknya, 1 itu gulanya. Di sini kan mineral gula merah itu sekitar 100 gram. Kedua, cara pembuatannya. Di sini kami memotong bulu buah di bagian yang kecil, bisa disimpan dalam botol. Setelah itu kami memotong tipis gula merah yang mencampur dengan air. Akan kami bikin sebagai larutan glukosa tersebut. Dan selanjutnya akan pecahkan bahan tersebut menjadi satu. Dan menentukan nama dan tanggal pembuatan ekoenzim tersebut agar kita tahu kapan ekoenzim tersebut akan siap untuk digunakan. Baiklah, terima kasih Edwin. Untuk selanjutnya yaitu kami di sini juga ada tag video vlog tentang lingkungan sekitar kami. Jadi kami di sini itu berkeliling-keliling sekolah dan juga sekaligus mewawancarai para teman-teman kita dari kelas-kelas lain mengenai lingkungan sekitar. Oke, dan untuk prosesnya dijelaskan oleh Farel Adiaksa Bangsawan. Oke, terima kasih Salman. Dan untuk proses pembuatan ekoenzimnya, yang pertama itu pembuatan ekoenzim dan menganalisis lingkungan sekitar. Yang kedua itu syuting video pendek, dan ketiga melanjutkan pembuatan produk ekoenzim. Jadi kami berawal dengan pembuatan ekoenzim, yaitu merencanakan bagaimana kami akan menggunakan bahan-bahannya dan berapa banyak atau berapa berat yang harus dibutuhkan untuk pembuatan ekoenzim tersebut. Yang kedua yaitu kami syuting video, yaitu kami keliling sekolah dan menanyakan para siswa dan guru bagaimana tanggapan mereka tentang proyek ekoenzim kami. Dan untuk yang ketiga kami melanjutkan pembuatan ekoenzim, yaitu kami melanjutkan pembuatan ekoenzim di mana kami memasukkan bahan-bahan yang diperlukan setelah kami menyusunnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Muhammad Farhan yang Bangsawan. Dan ini ada dokumentasi dalam pembuatan ekoenzim kami. Agak free, maaf. Dan sini kami juga melakukan syuting terhadap film pendek kita. Ya, dan tempatnya itu di yang scene berawalnya itu ada di sekolah di ruang K22 ini. Lalu yang scene akhirnya itu ada di rumahnya Farel. Dan untuk kelanjutan dari produk kami akan dipresentasikan oleh Muhammad Hashim Alfayan. Jadi setelah pada didiamkan selama 3 bulan, kami akan melanjutkan proses pembuatan produk dengan cara mengolah ekoenzim yang terfermentasikan. Nah, jadi setelah 3 bulan kami akan filterkan, memisahkan
sisa-sisa buah dengan air yang kami telah masukkan. Baiklah, terima kasih untuk Pak Yud. Lalu untuk kesimpulannya dan dari tadi kan kami membuat ekoenzim ini dari bahan-bahan organik, bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk hal yang bermanfaat bagi kita sendiri. Yaitu di sini kami membuat disinfektan pembersih lantai. Bagi yang penasaran ekoenzimnya, nih. Ya, inilah ekoenzim kami taruh di dalam botol sederhana. Gak usah pakai selang-selangan. Oh iya. Dan untuk pH-nya tadi kami juga sudah ukur. Sini pH-nya menunjukkan 3, yang berarti asam. Mungkin ini saja presentasi. Maaf ya. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan? Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya beranggota, saya Fakultas Darmaniani. Saya Ali Alta-Perisa. Saya Alifah Maharani. Saya Fitri Musafiraya. Saya Tika Jurusnya. Saya Muhammad Ismail. Saya Empatan Farjani. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam proses pembuatan ekoenzim kami. Jadi yang pertama yaitu apa itu ekoenzim akan dijelaskan oleh Alifah. Jadi ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik campur yang bisa menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat untuk alam dan manusia. Limbah organik ini dapat diolah menjadi ekoenzim yang dapat dimanfaatkan dan diolah kembali menjadi produksi yang pakai seperti sabun padat, sabun cair, deterjen dan pupuk untuk pertanian. Terima kasih Alifah. Selanjutnya yaitu tantangan dan harapan akan dijelaskan oleh Alia. Oke, ada beberapa tantangan yang akan kami hadapi dalam proyek ekoenzim kali ini, yaitu pada proses pembuatannya yang harus sesteril mungkin agar caranya tidak terkontaminasi dan memberikan efek pada proses fermentasi yang akan dilakukan selama 3 bulan. Terus ada pengharapan yang kami miliki yaitu kami berharap bahwa proses pembuatan ekoenzim ini dapat memberikan pengetahuan dan motivasi bagi siswa-siswi untuk memanfaatkan sisa bahan dari sekitar kita dan menjadi yang lebih baik. Terima kasih Anda. Selanjutnya yaitu proses yang dilakukan dalam pembuatan ekoenzim akan dijelaskan oleh Pak. Pertanyaan. Jadi pada tanggal 10 bulan 11 2023 kita menemukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan ekoenzim. Lalu pada tanggal 13 bulan 11 2023 kita mempersiapkan alat dan bahan. Begitu juga membuat ekoenzimnya. Lalu pada tanggal 10 bulan 1 2024 kita menambahkan molase ke ekoenzimnya. Lalu tanggal 12 bulan 2 2024 hari ini kita melakukan diskusi kelompok tentang proses pembuatan ekoenzim yang sudah kita jalani selama 3 bulan. Oke, terima kasih Pak Tan. Selanjutnya adalah bahan dan alat akan dijelaskan oleh Fizi. Baik, selanjutnya yaitu bahan dan alat. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat ekoenzim itu ada kulit jeruk, kulit timun, kol, belimbing ulu, kulit lemon, air bersih, dan molase. Kulit melon. Maaf. Selanjutnya untuk alat, kami menggunakan lem tembak selang sepanjang setengah meter atau 500 cm. Lalu ada talan dan pisau, baskom, spatula, wadah tertutup untuk menyimpan ekoenzim, dan juga gelas ukur. Oke, terima kasih Fizi. Selanjutnya adalah proses pembuatan yang dijelaskan oleh Alex. Baiklah, ini untuk prosesnya kan kita sudah ada bahan-bahannya. Itu pertama itu harus disterilkan dulu, dicuci, karena pembuatan ekoenzim itu kan harus proses dalam keadaan steril. Yang kedua itu menimbang sesuai takaran. Takarannya 1:3:10. Itu 1 itu untuk glukosanya. Di sini kami menggunakan molase. 3 untuk bahan organik yang sudah disebutkan oleh Fizi tadi, dan 10 liter dan air. Kami memakai
airnya 8 liter, disabat organiknya 2,4 kg dan molasanya 800 gram. Setelah itu menyiapkan wadah, memasukkan air, masukkan disabat organik dan molase, kemudian diaduk secara rata. Setelah selesai tersebut ditutup dan dibiarkan selama 3 bulan untuk melaksanakan proses fermentasi. Terima kasih Alif. Selanjutnya yaitu penambahan molase akan dijelaskan oleh ketika dipersilakan. Baiklah, untuk menjelaskan kenapa kami menambahkan molase, yaitu kenapa, karena kami menghadapi suatu kesulitan di mana setelah beberapa minggu dalam pembuatan ekoenzim terbentuk suatu jamur yang bisa dilihat di gambar di atas ini. Nah, jamurnya ini berada di permukaan ekoenzim, di mana jamurnya itu berbentuk agak mengulur begitu. Nah, kami awalnya mengira kalau ekoenzim kami itu gagal. Nah, pas dibuka ternyata ekoenzimnya itu masih wangi. Jadi menurut arahan, kalau ekoenzimnya masih wangi, jadi masih bisa diperbaiki. Nah, kami memperbaikinya dengan cara mengambil atau membuang jamur-jamur yang ada di bagian permukaan ekoenzim itu, kemudian kami buang dan kami menambahkan molase sebanyak 800 ml. Nah, hasil dari penambahan molase ini yaitu ekoenzim kami yang sekarang yang baunya udah lebih baik dan nggak ada jamur lagi. Terima kasih Atika. Oke, selanjutnya yaitu tentang pengecekan pH akan dijelaskan oleh Zafira. Oke, untuk pH dari ekoenzim kami menggunakan dua kertas lapis. Yang pertama dan kedua itu hasil yang sama, yaitu pH-nya 4. Dan secara kimia, ekoenzim bersifat asam dengan pH antara 3 sampai 4. Oke, terima kasih Zafira. Selanjutnya yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh Zafira. Oke, baik, hasil ekoenzim yang telah kami buat dengan hasil bahan khusus yaitu dengan pH 4. Dalam syarat berhasilnya ekoenzim, salah satunya mempunyai pH jumlah 4 ke bawah, yaitu 3 atau 4. Namun untuk mendapatkan hasil tersebut kita harus sabar dalam proses pembuatannya, yaitu menunggu selama 3 bulan. Ya, kurang lebih 3 bulan. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Sudah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kami tutup. Sekian dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil dari proses pembuatan ekoenzim kami selama 3 bulan. Bisa dilihat terlebih dahulu videonya. Jadi pada penampilan video kami ini, kami melakukan beberapa proses untuk membuat ekoenzim. Yang pertama, kami mengungut berbagai limbah organik yang kami gunakan ialah kulit dari buah jeruk, kulit buah lemon, buah semangka, dan kulit buah mangga. Nah, di sini kami memotong-motong seluruh bahan organik dan memisahkan bagian buahnya dengan kulitnya untuk dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah ekoenzim. Nah, di sini kami menimbang takaran dari ekoenzim sesuai aturannya, yaitu 1:3:10. 1 itu untuk takaran gula atau yang kami gunakan yang gula merah. Terus 3 adalah takaran untuk bahan organik. Lalu yang terakhir 10 adalah takaran untuk air yang kami gunakan. Di sini kami membuat 2 jenis ekoenzim, yaitu dengan air biasa dan menggunakan air destilasi. Di sini kami mencampurkan semua bahan dengan seluruh takaran yang sudah diukur dan di sini kami menggunakan modifikasi, yaitu menggunakan selang pada bagian tutup dari wadah tempat ekoenzim kami untuk mengeluarkan gasnya tanpa melakukan proses membuka tutup wadah tersebut selama beberapa hari ke depan dari
proses fermentasi ekoenzim tersebut. Dan setelah 3 bulan, di sini kami melakukan pengecekan pH dari kedua jenis ekoenzim yang telah kami buat. Nah, di sini air destilasi ekoenzim dengan menggunakan air destilasi memiliki pH 3, sedangkan ekoenzim dengan air biasa memiliki pH 4, yang berarti tetap termasuk ke dalam ekoenzim yang baik yang bersifat asam. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.